bersama-sama belajar tentang bagaimana pembahasan berterbangannya catatan kehidupan kita selama di alam dunia kelak di padang mahsyar. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala, wabah, penyakit, musibah dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah. Amin Allahumma amin. Pun salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Syinul khasiat rahimakumullah. Wa idza jama'allahu al-khalaiqa fi arasatil qiyamah wa arada yuhasibahum. Manakala Allah mengumpulkan ini makhluk fi arasatil qiyamah. Arasat itu padang luas hari kiamat, maksudnya padang mahsyar. Dan Allah menghendaki menghisap mereka itu makhluk. Jadi makhluk ini dikehendaki Allah untuk dihisab, maka makhluk ini pun kelak akan berkumpul di padang mahsyar. Satu saat kayaknya setelah dihisab, ini satu riwayat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malaikat dan mirip dengan Uzair. Ini Uzair ini dahulu nabi dari seorang nabi Allah, tetapi dicabut oleh Allah pangkat kenabiannya. Sehingga Uzair ini oleh orang-orang Yahudi dijadikan Tuhan. Satu lagi malaikat diserupakan Tuhan dengan Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi ini sebelum kita melanjutkan ini cerita, ini kitab, ada cerita setelah dihisab. Ini Allah rupakan seorang malaikat Allah dengan Uzair. Satu lagi malaikat Allah rupakan dengan Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Lalu Allah bersuara, ujar Allah, wahai kaum, wahai makhluk, siapa yang pernah menyembah dengan Uzair, yang engkau jadikan Uzair ini sebagai Tuhan, maka ikutilah itu Uzair. Padahal ini malaikat yang menyerupai Uzair. Kemudian lagi satu suara, wahai kaum, wahai makhluk, siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Allah Isa ibnu Maryam ini, yang engkau telah menjadikan ini sesembahanmu. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi ini yang menyatakan Uzair ini sebagai anak Tuhan dan menjadi sesembahan mengikuti kepada malaikat yang Allah serupakan dengan Uzair itu. Orang-orang Nasrani juga mengikuti kepada malaikat yang Allah serupakan dengan Nabi Isa tersebut, yang mereka menjadikan itu Tuhan. Kemana? Ternyata malaikat ini masuk ke dalam neraka. Akhirnya pengikut penyembah Uzair dan penyembah Nabi Allah Isa ini masuk ke dalam api neraka. Sinul khasiat rahimakumullah. Mudahan iman kita dikuatkan Allah, iman kita ditetapkan Allah sampai kita menjemput kematian. Kita kembali kepada pembicaraan ini. Nah, setelah mereka ini dikehendaki Allah untuk dihisab, lalu makhluk ini semuanya berkumpul di padang mahsyar. Satu riwayat mahsyar ini di Arafah. Ada lagi pendapat yang lain bahwa mahsyar ini kelak adalah di tanah Kudus, yaitu 4 km
di Palestina. Jadi Palestina itu masjid nang pian rancak lihat ada kubah kuning itu untuk bibinian salat, ada lagi di sebelahnya itu kubahnya hitam itu untuk laki-laki salat. Nah ini 4 kilometer itu. Nah satu riwayat di Palestina. Cuman dari kita Banjarmasin ini di Arafah kah, di Palestina kah, sama pada jauh. Bayangkan pian ini amun kada betunggangan kena menuju mahsyar itu. Maka kayaknya api ujar Imam Al-Qurtubi. Di belakangnya nih yang ngarannya hasyar, nang menghalau makhluk ini supaya berkumpul kepada mahsyar. Api bergulung-gulung di belakang. Kayak apa kata takutanannya kita kayaknya hanyar beting kaung waliyadzubillah umpama. Apalagi bakisut, apalagi batis ke bawah, batis ke bawah, kepala ke bawah, batis ke atas. Kayak apa ini? Dan semua riwayat-riwayat itu pasti ada karena kelak pelakunya. Kada kau bahadangan begini. Nah kayak pian najagin umrah, pian sudah keluar nang babunyi nit itu selamat dah. Kada kau mahadang kawan di belakangnya ini satu mat disuruhnya pulang babulik. Nah bang ada cucuk baju lagi babunyi pulang. Nang ini di lumbur askar roh jenya. Ayo berjauh lah kasih kada kau mengaras nama mahsyar. Nah setelah sebelum penghisapan itu tatayyarat alaihim kutubuhum kasalji, maka kemudian muncullah catatan-catatan kehidupan kita seperti apa digambarkan dalam kitab ini seperti salju. Nah kita di sini kada kau melihat salju, kada suah turun salju. Nah mungkin kayak kapas itu nah, kayak kapas kita kapok di kampung nanti tampur angin, nah berterbangan. Nah makanya setiap hari kalau kada ada istighfar di dalam buku kita itu maka gelap kena. Makanya kita ini setiap hari jangan tinggal kalimat istighfar. Makin banyak makin bercahaya. Makin sedikit tetap ada cahaya, tapi cahayanya sedikit. Jadi setiap hari lembaran-lembaran catatan kita ini akan dilipat. Esok lain lagi catatan kita. Nang hari ini akan dilipat tengah malam gaina. Nah kalau ada cahaya kita berikan dalam kitab itu, pacangan kita ini akan diperberat hisabnya. Tetapi untuk menghilangkan itu semua, setiap buku kita harus kita kajal, kita muat di dalamnya ada istighfar. Nah ya kita tadi 11 kali kalau tadi diratib ala atas. Sinul khasyat rahimakumullah. Wa yunadi min kibalir rahman, ada suara dari Allah. Ya fulan, wahai si fulan. Siapa ngaran kita kayak ini? Tugimin kena wahai Tugimin. Nah, ini siapa lagi misalnya? Wahai Bakul, ngaran Bakul misalnya. Pokoknya wahai fulan, khudh kitabaka biyaminik, ambil tangan engkau, ambil catatan kehidupan engkau dengan tangan kanan. Mudah-mudahan kita termasuk fulan yang dipanggil Allah untuk mengambil catatan tangan kanan. Ini kada kau diri kayasa sudah ada datanya. Nah kayak pian juga mengirim misalnya video. Nah video ini sudah ada nang pian masukkan di grup itu. Misalnya grup arisan dolar, pian kirim ke situ. Nah kada akan pernah masuk ke grup arisan rupiah. Karena sudah tahu khusus daftarnya. Nah kayak bubuan pian misalnya grup pandulangan. Nah ini pian kirim ke situ, nang buan grup pandulangan tuh bang, menerimanya kayaknya. Bubuan grup kakalayangan bang, ada dapat. Nah ya ini kayaknya, ayo fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, ambil catatan ikam yang seperti salju tadi berterbangan dengan tangan kanan engkau.
Ya kita ini berdoa bilanya membasuh tangan kanan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Allahumma inni as'aluka an tutiya kitabi bi yamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma inni a'udzubika minasyu'mi wal halqa. Ini harus kita. Maka bilanya kita berdoa, maka pasti Allah akan ijabah doa itu. Karena Allah seorang yang berjanji, ud'uni astajib lakum. Jangan kita ini minta segera doa itu. Kenapa jar doa aku kada kabul-kabul? Jangan seperti itu. Doa kita yang kada terkabul itu adalah Tuhan nang menjadikan kita berbuat dosa kada langsung menyiksa. Sama. Jadi Tuhan namangkaina akan pengkabulan doa kita adalah Allah yang tidak menyegerakan menyiksa ketika kita melakukan dosa. Jadi semua adalah isinya Rahman dan Rahimnya Allah. Wa ya fulan, khudh kitabaka bisimalik. Wahai fulan, ada pulang daftarnya kayak nenek. Ambil catatan kehidupan engkau dengan tangan kiri. Kada kau merikayasa ini untuk mengambil tangan kanan. Dan kita ada ini kayaknya kalak mengambil catatan kehidupan dengan tangan kanan. Wa ya fulan khudh kitabaka mi wara'i dhahrik. Wahai fulan, ambil catatan kehidupan engkau dari belakang punggung engkau. Jadi kayaknya malaikat nama rabit dada ini. Jadi kayaknya mencalok ini mulai ini membelukuk membelakangi. Jadi tangan ini menembus dada, hanya mencalok kayaknya mulai belakang ini dengan jalan dada ini kayaknya catatan kehidupan. Kenapa? Sebab karena hidupnya selalu membelakangi Allah. Selalu membelakangi Allah gawian. Selalu memunggungi Allah gawian. Nah, ini akibatnya kayaknya. Fala yaqdiru ahadun ay ya'khudha kitabahu illa bima amara Allah taala bihi. Maka tidak akan kuasa siapapun mengambil catatannya, tulisannya, kecuali dengan apa yang Allah telah perintahkan dengannya. Jadi kata kalau diri kayasa ini sudah bercatok beretaan. Nah, kita nang belajar ini beretaan, mudahan ditulis Allah mengambil catatan kehidupan tangan kanan. Ngeri ini, ngeri. Fal atqiya, nah orang-orang yang takwa, yu'tauna kutubahum biyaminihim. Orang-orang yang takwa Allah akan serahkan catatan kehidupan mereka dengan tangan kanan mereka. Ini orang-orang yang takwa. Makanya rukun setiap Jumat itu khutbah mengingatkan apa rukunnya wasiat dengan takwa. Jadi amun kita ini berjumahat ada aja kayaknya cahaya ilahiyah. Kenapa? Karena kita selalu mendengarkan wasiat takwa itu. Ada aja barakahnya kayaknya. Ada. Orang yang takwa. Wal asqiya'u, orang-orang yang celaka, nilai lawanan takwa, bisimalihim, dengan tangan kiri mereka. Ya Allah, mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang celaka. Nah, ternyata wal kufar, orang-orang kafir, miwara'i dhuhurihim, mengambil catatan kehidupan mereka yang tertulis di belakang punggung mereka. Ternyata orang-orang kafir kalinya ini, karena mereka ini membelakangi Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, ya artinya wallahu alam, adapun orang yang diserahkan catatan kehidupannya dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, adapun orang-orang yang diberikan catatan kehidupannya wara'a dhahrih, di belakang punggungnya.
Fasawfa yad'u thubura, maka selagi mereka ini akan dipanggil subura. Apa yad'u subura? Berteriak dengan celaka. Subur itu celaka. Celakanya aku, celakanya aku. Kenapa? Terbukti mengambil catatan kehidupannya di alam dunia ini di padang mahsyar dengan di belakang punggungnya. Wa yasla sa'ira, dan tidak berapa lama maka dikubarkanlah neraka sa'ir buat mereka. Siapa ada hidup kita leh? Allah. Kayak orang sekolah pesantren aja tuh siapa ada 15 tahun yang ada tahu dirami, mahapal bewirid, mahapal bewirid 15 tahun. Siapa ada 15 tahun itu? Sehingga imbah 15 tahun mengamalkan ilmunya, paham dengan ilmunya, belajar dengan tekun dan seksama, akhirnya buahnya dari 15 tahun itu sepanjang hidupnya akan menerima. Ada yang kada tahan selama 15 tahun itu, imbahnya turun, imbahnya kada, duit SPP diuntal, mahapal kada, gagal selama 15 tahun itu umpama, akhirnya dia menderita sepanjang usianya. Kayak itu juga hidup kita nih, siapa ada. Dan kita disadarkan Allah. Wa kadzalikan nasu fil muhasabah. Nah kayak itu juga manusia di dalam perhitungan kayaknya dihisab pulang. Salah satu tabaqat, ada 3 gulungan. Tabakat itu 3 lapisan, ya 3 gulungan. Tabaqatun yuhasabuna hisaban yasira wa humul atqiya. 1 gulungan, 1 lapisan dihisap mereka itu dengan hisapan yang sangat mudah. Merekalah orang-orang yang takwa. Jadi jangan kayak ujian itu apa nih, formalitasnya aja. Aja turun ikam biar saparapat jam unjuk kena ujiannya. Nah ikam sudah diciri bahwa hasil ikam ini 9 nilainya. Formalitas. Nah ini siapa mereka ini? Itulah orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya di dalam ketakwaan. Salah taubat, salah istighfar kita. Nang wajib jangan ditinggal kayak apapun caranya. Kita tinggal di qadha. Jangan merasa baik hidup. Nah, itulah orang-orang takwa. Menjaga hubungan lawan Allah, menjaga hubungan lawan manusia sedapat mungkin. Jangan lawan Allah jadi jaga hubungan baik, tapi lawan manusia hubungan rusak. Nah, itu kan orang takwa. Jadi selalu seimbang hidupnya. Nah, orang ini bakal kayak dihisap Tuhan dengan hisapan yang mudah. Dan kita termasuk golongan ini. Kemudian lagi watabaqatun yuhasabuna hisaban syadida. Ada 1 lapisan, 1 golongan lagi dihisap Allah dengan hisap yang bersangatan. Nah ini bersangatan hisapnya. Pokoknya ditakuni taros, nyata kada dapat karena kita mujur. Nah apalah Pancasila, hafal. Nomor 1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dalilnya menurut Al-Quran apa? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu di surah mana? Suratul Ikhlas. Di lembaran kabar nyata kada dapat dah. Kenapa? Karena dihisap dengan bersangatan. Summa yuhlakun, kemudian menjadilah binasa mereka itu. Siapa? Wahumul kuffar, inilah orang-orang kafir. Dan kita misalnya berjalan ke satu daerah, ada melihat kuburan orang-orang kafir, misalnya orang-orang non muslim, kenapa ada lagi imbah itunya? Kebahagiaannya berapa? Ada banyak besi duit, banyak besi harta, mati. Napa lagi hartanya itu? Napa lagi pangkat jabatan kedudukannya yang udah berkalang tanah?
maka dihadapinya ini kada akan pernah ada batas lagi. Abadal abidin. Dan kita sakit seapa ada hidup nih, tetap kita bersabar. Jangan niku-niku hidup nih. Dan Allah rahmati kita berataan. Watabaqatun, satu lapisan lagi, yuhasabun, dihisab Allah. Wa yunaqasun, yunaqasun itu diperberat hisabnya. Cuma bukan nang hisaban syadida tadi, tapi waman nukisapil hisab azabahullah. Ada hadis Nabi auqamaka, siapa nang diteliti hisabnya, yunaqasun itu diteliti hisabnya. Nah, itu adalah ciri jangan diazab oleh Allah. Nah, ada sebagian lapisan lagi, yuhasabun wa yunaqasun tsumma yunjauna, kemudian amun Allah hendak menyelamatkan selamatnya, mungkinnya bakawan dan orang soleh kah, atau mungkin inya bahari napa membantu orang pakir kah. Dan karena orang-orang pakir ini punya daulah, punya kekuasaan, karena jar Nabi kelak di padang mahsyar, orang-orang pakir nang sabar, orang-orang pakir nang tetap menjaga konstitusi agama, Ramadan tetap puasa dengan kepakiranmu, sembahyang 5 waktu tetap dikerjakan karena kepakiranmu. Kau tidak tamak, kau tidak meminta-minta, kamu tetap menjaga harga diri padahal engkau pakir. Lalu ada yang membantu ikam, maka ujar Tuhan, orang pakir yang demikian, cari orang-orang yang di padang mahsyar yang ingin engkau bantu, yang ingin engkau selamatkan. Ada itu. Nah, makanya di sini sumanun jauna, kemudian Allah selamatkan. Allah selamatkan, tapi bilang bejajak di sahale rambut pang ini, nah kitir udah ini. Untung ada datang, nah ini kawan ulun, ini yang memberi bantuan dahulu di alam dunia lawan ulun, ini yang pernah membahagiakan ulun semalam. Ayolah kasih na kita, bisa selamat. Siapa mereka? Wahumul usad, itulah orang-orang yang bergelimang kemaksiatan di alam dunia. Tapi jarang lah orang maksiat nih, pasti ciisnya bubuan maksiat juga. Jarang. Lihat aja bila komunitas nampak konsumsi narkoba, jarang lah bakawan lawan bubuan nang orang pengajian ini. Pasti komunitasnya bubuhan narkoba, minimal karena komunitas jinit. Ini minimal, jarang, tapi ada yang demikian. Allah karim. Nah, kayak buat pian juga, pian nih, misalnya miring kamu motor, pasti komunitas pian tuh banyak bubuan surom. Jarang lah bilang hibak di WA tuh surom aja isinya, surom Jakarta. Oh, menyambat di Jakarta. Di orang Jakarta, Sorom Surabaya, Sorom Kalimantan Tengah, Sorom Pontianak, Sorom macam-macam Sorom. Karena jiwa kita Sorom. Itu sudah demikian. Mudahan kita selamatan berataan, ya Allah, ya Allah. Wa fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada hadis Nabi annahu qol, Rasulullah bersabda, la tasulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser dua telapak kaki. Kadama itu mudab bebuang nun, dua telapak kaki abdin seorang hamba, laki-laki dan perempuan, yaumal qiyamah maksudnya di padang mahsyar, min baini yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yus'ala an umrihi bi ma'afnah, sehingga ditanya dari umurnya di mana dia menghabiskan umur itu. Ini dulu, jadi karena bergeser karena telapak kaki kita ini, kecuali satu yang ditanya an umrihi fi ma'afnah, umur ikam di mana dihabiskan.
Ayo kita hisap pang umur kita lagi muda di mana dihabiskan. Lagi muda. Jar aku lagi muda bilang banyak dihabiskan di tarumbul. Nangkrin lagi lain tarumbul biliar. Jadi bilang habis di situ aja, siang di biliar, malam di biliar. Kada di biliar ke mana masa muda ikam habisnya di atas jambatan. Apa bagi kinuman, mah sakit ini. Dan di mana masa muda? Itu pulang sudah masa muda ampih karena dibiniakan oleh kawitan. Nah, di mana pulang masa babini itu dihabiskan? Sakalnya bebangat babini naik tingkat ke diskotik kalnya mah habiskan umur. Allah karim. Ini amun kada ditaubati ada data, ada catatannya kalau nih. Ada catatannya, jangan hahaha. Ada data ini dibaca kayaknya amun kada kita taubati. Jangan kita menghahaha ini. Amun kita ada masa kelam dalam kehidupan dahulu. Untung kita kada dimatiakan Tuhan. Cuma jangan jadi matiakan Tuhan 20 tahun yang lalu. Padahal 20 tahun yang lalu kita amuk dalam kemaksiatan. Kayak apa kubur kita? Mudah-mudahan di sisa umur ini kita menghabiskan ke pengajian. Jangan tabulik lagi kayaknya. Bayi sudah parak berumur kayak ini maka menghabiskan umur kalahin pada ibadat pulang. Luput ini. Supaya ada juga ciri melawan nih. Ulun tuannya di penghujung umur ulun menghabiskan umur ulun dalam majlis saja lagi. Membaca ratib atas ulun bila malam Kamis amannya kada hujan. Arti bila hujan kada turun dah. Ya Allah, umur kita nih, mudah-mudahan umur kita nih habis di dalam ketaatan lah. Dan ya Allah, kita aja berasa ini ada hadis Nabi ini udah kemana kita kayaknya menghabiskan umur. Kita aja lagi ini. Jangan maniring orang kan ada habisnya. Si kita nih karena yang bertanggung jawab lawan kita adalah kita. Jangan beramuk dia udah tua. Tempat-tempat nak ada baik. Aku aja lagi ada kesempatan udah Tuhan nih barang aku maha pesakan. Nah, ada sebujur hapus bebenaran itu. Satu lah. Cuman yang kita renungakan nih, ya Allah, kita nama masa muda kemana semalam menghabiskan. Ada yang menghabiskan bensin gawian. Nyaran keluar sebidang motor Alpa di tukaran kawitan. Ya Allah, Pak agaknya kemana-mana Mbak Alpa 4 tak sebidang motornya. Betakih pulang hendak menyalukut ke Alpa, naik supaya dituarakan pusuan. Harap kalau perasa kamana membawa ini pusuan nih apel tuh bang malam minggu. Terus kalau usah dipandir lagi itu berarti ya. Pak iyanya langganan terkenalnya jauh-jauh itu sebelum tersiano tuh jar aku aja dulu jar. Bila makinnya orang terkenal lawan tuan guru, seolah terkenal lawan buan pembatuan. Allah, cuman itu mah bisa, cuma masih ada kesempatan kita taubat. Satu lah ini nah. Nah, kayaknya kita dipertanyakan Tuhan ini nah. Kemana habisnya umur kita? Umur kita yang sehari-sehari ini harus kita hisap. Kemana banyak habisnya tadi? Dan kalau berbuat baik minimal berbuat baik itu kada mengganggu orang lain. Itu minimal. Yang kedua, wa an malihi min ainak tasabahu wa ina afna, dari harta yang kita miliki, di mana memiliki itu jalan usahanya. Kita kuni Tuhan dulu nih. Ikam jalan usahanya memiliki duit nang sekian miliar itu dari mana? Ulun maklar Tuhan. Maklar apa aja Tuhan? Maklar tanah.
tanah siapa yang dijual? Tanah nang selapis saya. Nah, selamat tau ndak. Menjual tanah nang talapis sekalinya. Banyak ampunnya kalau nih. Nah, itu dulu. Nah, dah tahu dah nih. Kemudian wa aina afna, begitu mah harta itu kapan mereka menggunakan, maka biasanya bila dicarinya itu dengan jalan haram, biasanya menggunakannya pun ke tempat yang haram. Itu biasanya. Minimal kayaknya diingkinakan. Bilanya ulihan nila ulihan nang kada baik, maka minimal kayaknya kalau kada digunakan ke tempat nang haram, diingkinakannya supaya keingkinannya itu menjadikan balaman api nerakanya kayaknya. Itu minimal. Jadi kamana ikam menghabiskan harta ikam ini halal duitnya udah kulihan mendapatkan sekalinya nukar tugil kasih itu habisnya berapa habisnya kada kehitungan itu kuponnya aja berdaya di lemari itu misalnya. Nah iya nek ini harta di mana ikam hasilnya kulihannya kemana menggunakannya ini harta. Ada nang hanyar nijar orang meminta-minta ujar juga penglah meminta-minta memberi maras. Udah kayak anak tuh meninggal sakalnya banyak benar jar duitnya di wadah-wadah apakah bandak ma 60 juta lebih mati sugih ngaranya orang tuh sakalnya ketahuan gawian udah kayak memberi maras. Nah memberi ini pada memberi maras dia cuma asam maras lagi pada orang ini tak unjuki sidin pada sidin berduit pada seorang kalinya. Nah itu kan hasilnya dari mana? Meminta-minta. Kamana ikam gunakan, ku ingkinakan kada ku gunakan kamana-mana. Selesai, ada kainan nih ganjarannya. Han seimbangkan ini nih duit nang kita miliki ini nang seimbangkan lawan nang kita impakakan. Kenapa? Karena nang kita impakakan itu milik kita. Milik kita. Saking Allah menyuruhnya kita nih lelah mengimpakakan tuh banyak benar di Quran itu ayatnya. Wa ma ampaktu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa aja nih ikam impakakan ku ganti jar Tuhan. Mudah kayak pian juga nih menyuruh nang ading aja dengan unjuk lon kakakan tuh nah anu tuh iskrim nang saparu ikam makan tuh unjuk ha. Kada bae ayo unjuk ha. Napa kaina bergantiakan nengganal pada itu asa jangan bercakut. Maka itu saut kayak itu Tuhan. Ya tuh kada kita nih. Dikir kita nang kita tabung nang itu tuh nang diganti Tuhan padahal itu makin beja jantik. Makin beja jantik. Makin bepiros bayi dikinom ya nang sakit kulira enak. Bayi diilanjaakan ya nang langsung kaina mudarat pangulir ka kaina beribadah. Nang kada biasa berdusta kaina. Kenapa? Karena tamakan duit nang diingkinakan. Tapi bukan berarti dihamburakan itu salah pulang. Kada. Kemudian kita nih pulang mengimpakakan bujur dah impak tuh bujur, tapi kamana? Nah, ini harus cerdas juga. Sekalinya kalah nang sia-sia. Bahkan digunakannya kepada maksiat. Jangan kada kita bari kada nukar sabunya. Baik kita bari lah beramnya nukar sabu-sabu atau umpat juga kita nih. Karena kita jadi fasilitatornya. Jadi harus cerdas juga ini. Mudahan Allah rahmati kita. Ada bibiniannya ada tapi ngalih. Di mana dapat duit diberi laki. Kamana menggunakan nukar kumpur gas. Menukar kumpul gas nang apa lagi nukar samba anu uyah menukar uyah nukar apa lagi nukar asam bawang mbak asam bawangnya ke mana memberi batasi nang itu bang jangan bini salah saya aja jawabannya ya kalau tak bibinian itu bujur hadis Nabi lah kan kurang akal bujur kurang akal ya kalau tak bibinian nih banyak hadis Nabi nyatakan kurang akal makanya kadada bibinian itu jadi nabi. Makanya kadada bibinian itu jadi khatib bujur. Bibinian kurang akal bujur. Tetapi lalakian ketika berhadapan dengan perempuan bisa hilang akal banget lagi.
Jangan merasa hebat lelakian nang ini. Berapa banyak lelakian nang berhadapan nang orang nang kurang akal, inya malah hilang akal. Besi apa aja nang ada nih Pak. Dua udah tina. Disinilah dua itu aja nah pertanyaannya. Dari umur kamana menghabiskan, dari harta dari mana berusahanya, dan dari mana menghabiskannya. Wa yus'alu amma fi kitabihi, kemudian ditanya dari apa yang ada di tulisannya. Anjar kaina nang sisanya nang lain-lain. Ini mapai kami ini nah. Pina musti kalanggar. Sakalinya nah itu bepadah lawan bini kalanggar. Catatannya nah kawa warung jablay nah. Apanya ikam kayak ini nih? Alasan ikam apa? Ini lebih detail, lebih terperinci daripada sidang sambu ini kayaknya. Maka saksinya kada kau berdusta kayaknya. Batis, anggota, tempat, hari, waktu, semua akan menjadi saksi. Nang nyaman nih mati rata menuntut ilmu statusnya. Kenapa? Karena orang yang meninggal status menuntut ilmu mata syahida walau ala firasyihi, matinya mati syahid walaupun jar Nabi di atas tilam, walaupun matinya di rumah sakit, asal statusnya mati dalam keadaan status menuntut. Nah ini nyaman beneran. Himbah berbuka kayak kubur langsung kalau wangsur surga, kada tahu siratal mustaqim, kada tahu tatayuril kitab, kada tahu mahsyar, kada tahu apa-apa. Atau meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat. Jangan panggaina minum sianida sore Kamis, busia kada mati-mati, tak ahad matinya. Itu bunuh diri lain pulang nih tak. Dan kita nih mati statusnya menuntut ilmu. Amun matinya sujud bang, itu mati sujud itu matinya husnul khatimah aja. Husnul khatimah, ada hisab masih. Mati rata baca Quran, matinya husnul khatimah aja, masih ada hisab itu. Tapi amun mati status menuntut ilmu, maka mata syahidah. Atau mati imbah melahirkan belum habis nipas lagi mati, bukan bibinian ampunnya nih. Benalakian ada harapan nipas nenek. Ya Allah, mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Nah hanya ditakuni kena yus'alu amma fi kitabihi. Fa idza balaga akhirul kitab yaqulullahu ta'ala. Nah ini apabila sampai akhir catatan kehidupannya, Allah berfirman, ya abdi wahai hambaku, kul hada amaluka, ini amal ikam kah beritaan. Au anna malaikati zadu alaika fi kitabik, atau ada malaikat yang menambahi nang kada ikam gawi maka ditulisnya di sini. Nah ini kan ditakuni Tuhan pulang. Ini berataan tadi itu nagawian ikam lah. Nah ikam mau ambil luka orang, pas ikam mau unjun kada mau menyambar-nyambar. Soalnya dalam luka aja jangan kada di luka menyambar ke unjun ko ngene, haram diruruknya. Misalnya, nah ada datanya juga, misalnya macam-macam ini. Namun kita sambati ke dosa nang macam-macam tadi. Nah ini amal ikam lah. Atau pesan pengetahuan ikam ada malaikat nang menambahi gawian. Kan ada kita nih, nang kayak sidang-sidang ini kan kada kita gawi, maka ada membi api menambahi. Padahal kada kayak itu kita. Misalnya tak. Nah ini diinterogasi Tuhan juga. Payakul, maka hamba itu pun berkata, ya Rabb, la walakin fa'altuhu kullah. Ada Tuhane sabaratan ulun akui ulun nang menggawinya, semua ulun yang mengerjakannya, semua saya yang melakukannya ya Rabb, tidak ada tambahan dari siapapun. Ya Allah, mendetailnya kayaknya terperincinya perbuatan kita dicatat oleh Allah. Kada kau lari kita, kada kau bersendiwara. Boleh aja dalam hidup kita bersendiwara, seperti orang baik pada kita orang busuk, seperti orang suci kita pada kita di orang jahat. Boleh di hadapan manusia, tapi kelak
di hadapan persidangan Rabbuna Dzul Jalali wal Ikram, kita tidak akan pernah bisa lari dari kenyataan itu. Dan Allah selamatkan kita. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, analladzi satartu 'alaika fid dunya, aku, ujar Tuhan, yang menutupi engkau di alam dunia. Kita nih banyak nang ditutupi Tuhan kejahatan kita nih. Aku, ujar Tuhan, menutupinya. Jangannya dibuka Tuhan kejahatan kita ini sedikit aja. Aib kita ini nang ditutupi Tuhan itu nih dibuka, lancung hidup kita. Karena apa? Kita nih hidup jadi nyaman, hidup jadi kita ini kada kaya kenapa, karena kita sadar. Ada dangdut kah? Karena kita sadar bahwa apa? Bahwa kita ini ditutupi Tuhan aib. Jangannya dibuka Tuhan aib ini, makanya nikmat yang kadang-kadang kita lupakan mensyukuri adalah nikmat tutupan Allah. Kita ini berlagak kayak orang saleh, berlagak kayak orang baik, padahal lancung jangannya dibuka Tuhan aib itu. Nah, ajar Tuhan, aku tutupi ikam di alam dunia wa ana aghfiru lakal yaum, semua yang aku tutupi itu hari ini aku akan ampuni. Jadi kelakuan jahat kita ini jangan diungkai di tengah orang. Ini kada di tengah kanakan di perunduan berkisah, gua nikah kanakan ajar kada kayak aku bari macalnya. Iyalah jar orang kanakan dia mendengarkan ikam nijar kada ada apa-apanya. Aku jar 10 ada nakutian nih orang. Ma kayak pian nih menulun saikong hanjar jar saikong juga. Mudir agak kejahatan itu. Ikan minjar kada ada apa-apanya. Ikan minjar hanya stealer di jembatan gereja. Aku jadi di diskotek itu 20 ekong aku jadi milanjainya. Si anu disambati. Padahal Tuhan menutupi itu udah seorang yang membuka. Banyak yang bangga dengan kejahatan, pada kejahatan itu sudah ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Nah ini ku ampuni jar Tuhan, aku tutupi itulah. Kada apa-apa ikam aman aja hamba kuai. Minta. Jadi amun kita kada puasa, beranai-ranai, jangan dilulungah. Jangan. Makanya bahari raya 2 hari itu malik ruko sini takajud jadi ada orang. Kenapa? Bakas cuntan demang berukuk. Beranai aja. Izhab, pergilah wahai hambaku, fa ini gafartu laka, aku sekarang sudah mengampuni dosa engkau itu. Jadi nang ditutup-tutup Tuhan selama ini perbuatan jahat kita, jangan diungkai-ungkai, jangan dikeluarkan. Itu ada harapan karena kita akan diampunkan oleh Allah. Kita nih banyak kaya nang orang kada tahu kejahatan kita nih. Banyak. Karena kita ini bukan nabi, kita bukan malaikat, pasti mempunyai aib dan kesalahan. Allahumma asturna bisatrikal jamil, Allahumma asturna bisatrikal jamil, Allahumma asturna bisatrikal jamil. Sedikit lagi lah. Wa hadha halu may yunaqisu fil hisab. Nah inilah hal orang-orang yang diinterogasi dengan ketat oleh Allah di dalam hitungan hisab. Sumayanju, kemudian dia selamat bi fadlillahi ta'ala dengan anugerah Allah. Wa amal ladzi yuhasabu hisaban yasira, adapun orang-orang yang dihisab dengan hisapan yang mudah, bahwa min jumlatil ladzina qala Allah ta'ala fihim, ini adalah orang-orang yang di dalam kelompok di dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amman utiya kitabahu biyaminih, ketika orang itu diserahkan catatan kehidupannya dengan tangan kanan, pasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka selagi Allah akan hisab dengan hisapan yang mudah. Mudahan kita kena mengambil catatan kehidupan ini dengan tangan kanan. Wasu'ilan Nabi alaihi salam anil hisabil yasir, ujar Nabi, ujar orang, wahai Rasulullah, bagaimana hisab yang mudah itu? Faqala alaihi salam,
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa anallahu yarzuquna husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.